Film dimulai dengan memperlihatkan seorang Perdana Menteri Inggris bernama Michael Clough, yang tiba-tiba dibangunkan di tengah malam oleh stafnya. Stafnya itu menunjukkan sebuah video yang baru saja diunggah ke internet. Putri Susanah, seorang anggota keluarga kerajaan yang sangat dicintai publik, telah diculik. Dalam video itu, si penculik memberikan tuntutan yang tidak biasa dan sangat menjijikkan sebagai tebusan untuk melepaskan sang putri. Tuntutannya itu sendiri adalah, si penculik menyuruh Perdana Menteri itu untuk melakukan hubungan badan dengan seekor babi dalam siaran langsung di televisi nasional. Dan jika tidak, maka Putri Susanah akan dibunuh. Si penculik sendiri memberikan waktu hingga pukul 4 sore. I am Susanna, Prime Minister Michael Callan. My life for you. Karena peristiwa tersebut, pihak pemerintah pun langsung gerak cepat melakukan segala daya dan upaya untuk segera menangkap si penculik. Pemerintah mencoba untuk melacak si penculik lewat video yang diunggahnya. Tetapi video itu rupanya diunggah dengan teknik supaya tidak mudah dilacak. Satuan Keamanan Cyber pun diperintahkan untuk menghapus video itu dari internet. Namun usaha mereka pada akhirnya sia-sia, karena video itu sudah terlanjur viral dan tersebar luas di sosial media. Merasa waktu semakin mepet, pihak pemerintah pun mencoba upaya terakhir mereka yang bersifat rahasia, yaitu menuruti tuntutan si penculik. Mereka akan menggunakan seorang aktor film dewasa ditambah dengan teknologi CGI untuk merubah wajah si aktor dengan wajah Michael. Namun sialnya, salah satu staf pemerintah justru membocorkan rencana tersebut kepada seorang jurnalis wanita setelah sebelumnya diiming-imingi dengan foto telanjang dirinya. Anyone I drink, very friendly. That won't be possible. Alhasil, rencana terakhir pemerintah itu pun pada akhirnya menyebar ke masyarakat luas dan otomatis diketahui oleh si penculik. Si penculik pun segera memperingatkan pemerintah dengan mengirimkan sebuah paket berisi potongan jari dari Putri Susanah. Setelah itu, pemerintah pun merasa bingung akan hal seperti apa lagi yang harus mereka lakukan sementara waktu semakin mepet. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menyelamatkan sang putri atau menjaga citra dan kehormatan negara mereka. Sementara itu, media dan masyarakat mulai membicarakan kasus ini secara masif, yang mana itu menumbuhkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Ada yang menganggap itu hanya prank atau propaganda. Ada yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu memenuhi tuntutan si penculik karena itu akan merusak moralitas publik dan negara. Bahkan ada juga yang menuntut pemerintah untuk memenuhi tuntutan itu demi menyelamatkan sang putri. Hal itu pun lantas menimbulkan tekanan politik dan sosial yang besar. Bahkan sebuah survei publik menunjukkan bahwa mayoritas rakyat percaya dan memilih bahwa pemerintah harus menuruti permintaan si penculik. Ketika waktu terus berjalan dan sudah tidak mungkin lagi mengusahakan upaya lain yang bisa berhasil, pemerintah pun pada akhirnya terpaksa menerima tuntutan tersebut. Dalam siaran langsung yang disiarkan ke seluruh negeri itu, Perdana Menteri akhirnya melakukan aksi yang diminta oleh si penculik dengan menyetubuhi seekor babi. Sementara itu, masyarakat yang pada awalnya penasaran dan menunggu dengan antusias, mulai merasa jijik dan tidak nyaman melihat adegan tersebut. I love my wife. May God forgive me. Singkat cerita, setelah Perdana Menteri Michael Clough selesai dengan kegiatan menjijikannya itu, Putri Susanah pun akhirnya dilepaskan, yang mana dia ditemukan sedang berjalan sendirian di tengah jalan dalam keadaan selamat. Dan mengejutkannya, jarinya ternyata masih utuh, dan jari yang sebelumnya dikirimkan rupanya merupakan jari orang lain. She's back, Mom. We've got her. But her finger. Not hers. What? Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, setelah semuanya selesai, terungkap fakta bahwa Putri Susanah sebenarnya telah dibebaskan 30 menit sebelum siaran menjijikan itu dimulai. Dan masyarakat tidak ada yang menyadari itu karena mata mereka sedang dibuat fokus dan terpaku dengan siaran yang menjijikan itu. 30 minutes before it happened. Where? Watching screens. Setelah dilakukan investigasi, kemudian terungkaplah bahwa si penculik ternyata bukanlah seorang teroris atau kriminal kelas wahid, melainkan hanya seorang seniman konseptual yang ingin melakukan eksperimen sosial tentang bagaimana media dan masyarakat bisa memanipulasi seseorang hanya dengan tekanan sosial. Setelah eksperimennya itu selesai,
Si penculik pun ditemukan bunuh diri, meninggalkan pesan bahwa seluruh aksinya adalah bentuk kritik terhadap betapa bobroknya perilaku masyarakat di zaman modern. Setahun setelah kejadian itu, Perdana Menteri Michael Clough pun tetap menjabat, tapi kehidupan pribadinya kini hancur. Meskipun secara politik ia masih mendapatkan dukungan, tapi hubungannya dengan istrinya kini menjadi dingin dan tegang. Dalam adegan terakhir, terlihat istrinya tersenyum di depan kamera saat mendampinginya di depan publik seolah mereka baik-baik saja selama ini. Tapi begitu mereka sampai di rumah, istrinya menghindarinya, menggambarkan bagaimana tindakan yang ia lakukan telah merusak hidupnya secara pribadi. Yang mana artinya, Michael Clough kini telah kehilangan sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya. The National Anthem adalah salah satu episode yang kuat dan mengejutkan. Episode ini berhasil membuka series Black Mirror dengan sebuah sindiran dan juga kritik sosial yang tajam terhadap masyarakat dunia modern. Tentang bagaimana sebuah media, teknologi, serta opini publik dapat dengan mudahnya memanipulasi serta mengendalikan seorang individu, bahkan hingga kepada seorang pemimpin negara sekalipun sampai ke titik kehancuran moral dan pribadi mereka. Di episode ini juga kita ditunjukkan tentang bagaimana tekanan dari massa bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang melawan prinsipnya. Selain itu, episode ini juga mengajak kita berpikir tentang etika media, eksploitasi tragedi, dan juga dampak psikologis dari tuntutan publik.